Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiru 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi ajmain. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam ini kita kembali bisa mendiskusikan lagi kajian tentang Islam. Ya, ucapan terima kasih kepada DPD PKS Palembang yang telah memberikan kesempatan saya untuk memberikan ceramah pada malam ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jadi saya mulai dengan satu kisah ya. Kisah ini ada di dalam hadis Arba'in, masuk dalam hadis yang ke-16. Ya, hadis maksudnya ini. Hadisnya dalam bentuk kisah dan ada pesannya. Jadi suatu ketika ya, diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa suatu ketika ada seorang laki-laki, ana rojulan ya. Dia datang pada Rasulullah, kemudian Rasulullah SAW menemuinya. Nah, laki-laki itu berkata kepada Rasulullah SAW, "Ausini, berilah aku wasiat." Yang mana Rasulullah langsung menjawab, Qala Rasulullah SAW, "La tagdob, janganlah engkau marah." Nah, laki-laki itu kemudian berkata lagi, "Ausini." Itu maksudnya mungkin ingin mendengarkan wasiat lain lagi. Rasul berkata lagi, "La tagdob, janganlah engkau marah." Nah, untuk ketiga kalinya laki-laki itu berkata lagi, "Ausini, berilah aku wasiat." Nah, Rasulullah SAW menjawab, "Qala la tagdob, janganlah engkau marah." Sampai 3 kali Rasul mengatakan la tagdob, janganlah engkau marah. Jadi hadis ini memberikan semacam keutamaan penting agar kita bisa menahan amarah. Sebenarnya agak lucu juga kalau kita membahas masalah menahan amarah ya di momen bulan Ramadan ini. Kan kita semua sedang berpuasa, melakukan puasa Ramadan ya. Rata-rata kan istilahnya kondisinya kondusif ya, religius ya, otomatis akhlaknya terjaga. Harusnya tidak ada orang yang marah-marah selama puasa ini secara idealitanya. Tapi ya dalam praktek-prakteknya ternyata ada orang-orang yang justru amarahnya lebih meletup di bulan Ramadan. Kenapa bisa begitu? Ya pertama di sini puasa ini kan sedang melatih kita untuk menahan lapar, haus ya, dan hawa nafsu yang lain ya. Contohnya yang saya ambil adalah masalah lapar dan hausnya itu. Itu sebenarnya sedang lapar dan sedang haus. Kemudian ada ada yang memancing untuk memancing emosi dia. Nah, ternyata dalam keadaan lapar dan haus itu, emosi itu mudah terpancing gitu. Lebih mudah marah aja, yang sepertinya biasa nggak marah jadi marah gitu. Jadi sebenarnya hikmahnya adalah supaya kita lebih empati sama orang-orang yang sehari-hari itu ya karena kemiskinannya itu sulit untuk bisa kenyang gitu. Jadi orang 1-2 hari itu lapar gitu ya untuk bisa mendapatkan makanan. Itu yang mereka rasakan. Jadi mereka tidak marah tidak marah itu luar biasa gitu. Nah, satu sisi di sini namun demikian ya, tentunya kalau kita diam saja ya, membiarkan amarah kita meletup ya justru akan mengurangi pahala puasa kita. Nah, oleh sebab itu di sini kita bahas ya pentingnya menahan amarah ini. Tentu saja tidak hanya dalam momen puasa. Saya ambil satu cerita ya. Kisah ini cukup terkenal ya, sering diceritakan di pelatihan-pelatihan manajemen ya, tentang seorang ayah yang memiliki anak pemarah. Nah, jadi anak ini memang ya mungkin karena dia masih usia rawan emosi itu antara SD atau SMP lah ya, biasanya anak cowok ya itu tubuhnya sedang berkembang, dikit-dikit marah, masalah sepele marah gitu ya, nggak ketemu sepatu marah padahal dia ngilangin juga gitu. Nah, di sini sang ayah merasa bahwa sepertinya perlu memberikan perlakuan khusus pada anaknya supaya jangan marah-marah terus. Dia membeli sekantong paku, kemudian diberikan kepada anaknya. Nah, ini ada permainan nih. Kalau misalnya kamu marah, ya, nih paku ini tancepin satu ke pagar depan rumah kita. Gitu. Ini pagarnya dari kayu loh ya, bukan dari besi. Kebetulan ada pagar kayu di depan rumah mereka. Ya, anaknya kan permainan nih kan, ya, gitu.
Jadi kalau marah tancapin satu. Iya gitu. Nah, pada hari itu kebetulan ada momen ya, anak itu marah lagi gitu ya, ada satu hal. Kemudian kata ayahnya, nah tuh marah, tancapin pakunya di pagar sana gitu ya. Anaknya, alhamdulillah anaknya nurut. Nah, dia merasa seperti permainan, tancapin satu cetak gitu ya. Gitu. Gak lama ada peristiwa lagi yang membuat dia marah lagi. Kata ayahnya, ya tancapin lagi gitu ya. Sampai akhirnya anak itu ada momen ketika anak itu termenung di depan pagar itu. Dia kaget bahwa hari itu ternyata ada 37 paku yang tertancap di pagar depan rumah dia gitu. Dia berpikir banyak banget yang marahnya ya hari ini. Dari situ muncul semacam motivasi. Malu lah minimal kalau jadi anak yang marah terus. Jadi dia berusaha untuk menahan amarah. Nah, esoknya ada kejadian di mana yang dia biasanya marah, ternyata anak itu tidak marah. Ya. Kemudian ayahnya berkata, nah kamu tidak marah, coba tuh paku cabut satu boleh gitu ya. Oh ya kalau misalnya bisa nahan marah, paku cabut aja satu gitu ya. Anak itu senang kan, jadi kayak permainan, cabut lagi satu gitu kan. Tapi ya namanya masih latihan kan, marah lagi, pasang, tancapkan lagi. Menahan marah lagi, cabut lagi. Sampai suatu hari, mungkin kira-kira hampir seminggu ya, itu anak itu begitu senangnya karena melihat pagar depan rumahnya itu sudah tidak ada paku lagi yang tertancap. Langsung dia lari ke ayahnya dan lapor, ya, alhamdulillah udah nggak ada paku lagi di depan pagar depan rumah kita gitu ya. Saya sudah bisa menahan marah. Kemudian ayahnya, alhamdulillah, ayah senang sekali kamu bisa menahan amarah. Ayo kita lihat pagarnya. Begitu mereka berdua ke depan lihat pagar, kemudian kata ayahnya, satu sisi yang perlu kita ambil pelajaran adalah ternyata enak ya, bisa ya menahan marah itu tidak sulit gitu ya. Ya ayah gitu ya. Nah kemudian yang kedua, kamu lihat, nah kata ayahnya itu, pagar itu. Coba kira-kira bentuk pagar itu masih sama nggak dengan waktu dulu belum kita tancapkan paku? Ini kata anaknya, ya enggak lah ya ayah, itu kan masih ada lubang-lubangnya, banyak lagi gitu. Kata ayahnya, nah seperti itulah yang namanya akibat dari kita melampiaskan amarah. Walaupun misalnya kita sudah minta maaf ya, tapi dampaknya itu masih kadang ada yang sembuh, ada yang tidak gitu. Biasanya kan yang jadi objek marah itu kan orang lain. Ya gitu ya. Ya ketika kita melampiaskan marah ya mungkin ada satu titik di mana hatinya itu ada lubangnya jadinya karena marah itu. Nah, ada yang bisa sembuh, ada yang bisa tidak gitu. Jadi kata ayahnya, itulah dampaknya dari melampiaskan amarah. Oh gitu ya kata anaknya. Di situ jadi semakin termotivasi untuk menahan amarah gitu ya. Jadi jamaah sekalian, kita lihat bahwa kenapa Rasul sampai mengulang-ulang mengatakan itu pada orang laki-laki tadi, la takdu karena menahan marah itu selain penting juga untuk mencegah dampak-dampaknya, mengekspresikan kemarahan. Memang ini kemarahan yang saya bicarakan ini kemarahan dalam konteks yang negatif ya, yang tidak pada tempatnya. Kita tidak bisa mengatakan, oh kalau gitu ngapain ada sifat marah di dunia ini. Oh, sifat marah diperlukan di dunia ini dalam konteks-konteks tertentu ya, seperti ketika Allah dan Rasulnya dihina gitu ya, atau misalnya ada suami yang istrinya diganggu kehormatannya. Itu kata Al-Ghazali, kalau si suami itu tidak marah, keledai gitu. Nah, tapi di sini kita membicara dalam konteks mengekspresikan amarahnya itu lain lagi ceritanya. Tapi di sini menganggap saya berusaha membahas bahwa ternyata dampak pelampiasan amarah itu seperti yang dialami oleh pagar kayu tadi yang ditancapkan paku. Jadi di sini alhamdulillah kita harus bisa memberikan kita harus pesan Rasulullah SAW ini perlu kita renungi ya, agar kita bisa menahan amarah di segala kondisi gitu ya. Nah kemudian Rasulullah SAW juga pernah bersabda ya di siang lain ya. Di sini Rasulullah membandingkan orang yang menahan amarah dengan orang yang badannya kuat. Rasul pernah bersabda, orang yang kuat itu bukanlah yang pandai bergulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya ketika marah. Ya. Orang yang kuat itu bukanlah yang pandai bergulat, akan tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang dapat mengendalikan diri ketika marah. Jadi luar biasa sekali.
analoginya Rasul itu kepada orang yang bisa mengendalikan amarah, dianggap lebih kuat daripada orang yang jago bergulat ya, atau wrestling itu. Kemudian ada kabar gembira lagi yang disampaikan Rasulullah SAW dan hadis lain ya, tentang keutamaan kita menahan amarah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menahan amarahnya padahal ia mampu melakukannya, maksudnya melampiaskannya, pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk. Kemudian Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang ia sukai. Barang siapa yang menahan amarah padahal ia mampu melampiaskannya atau mampu melakukannya, maka pada hari kiamat nanti Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk. Kemudian Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang ia sukai. Insya Allah kasih bidadari, bebas mau yang mana gitu, karena menahan amarah. Nah, yang satu lagi hadis ini juga bisa dihafalkan oleh jamaah ya, yang sudah hafal alhamdulillah, karena pendek sekali tapi mudah dihafal. Rasulullah SAW bersabda, la tagdob walakal jannah. La tagdob, janganlah engkau marah. Walakal jannah, surga bagimu. La tagdob walakal jannah, janganlah engkau marah, surga bagimu. La tagdob walakal jannah, janganlah engkau marah, surga bagimu. Jadi Masya Allah, betapa besar keutamaannya kita untuk mampu menahan amarah. Oleh sebab itu di sini kita coba sama-sama untuk senantiasa meningkatkan kemampuan kita untuk bisa mengendalikan emosi kita, khususnya emosi amarah. Nah, terutama dalam kondisi saat ini ketika sedang bulan Ramadan, supaya pahala amal kita tidak berkurang, dan juga dalam kondisi kita menghadapi wabah pandemi COVID-19 ini, ketika banyak orang mengalami tekanan ya, tertekan karena terlalu lama di rumah, atau misalnya terlalu banyak pembatasan, risiko stres dan emosi itu makin meningkat. Maka di sini kita menjadi orang yang paling pertama untuk bisa mengendalikan diri kita supaya jangan menjadi orang yang melampiaskan amarah sehingga membuat orang lain tidak nyaman. Demikian ingin saya sampaikan pada ceramah kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.